Lembah Balulang yang hancur berantakan akibat serangan dari makhluk-makhluk gaib di bawah pimpinan Pati Tirtapawana atau naga hijau dari Laut Selatan itu perlahan mulai pulih kembali. Walaupun banyak pohon-pohon besar yang tumbang seperti tertabrak angin puting beliung yang dahsyat, tapi keadaan makin membaik dengan mulai ditanami pepohonan baru oleh Sudiro, Aba Uta, Nyai Semala dan juga Sri Kanti. Lembah yang diapit dua bukit besar yang membentuk huruf L dengan air terjun yang terdapat goa di belakang airnya itu mulai terlihat lapang di bagian depannya. Setelah membereskan pohon-pohon yang tumbang dan menanaminya kembali dengan bibit pohon baru, Aba Uta bersama Sudiro, Gatra Pawira, Mustika Geni, Raga Geni, Hasta Geni, dan juga Kiwana Sela serta Kiwana Taru pun bahu-membahu menyatukan energi mereka untuk membuat dinding pelindung yang lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Karena mereka semua meyakini jika akan ada makhluk-makhluk gaib yang akan kembali datang ke Lembah Balulang untuk merebut Mustika Nagawana. Hal yang membuat Abah Uta dan juga Sudiro lebih meningkatkan kekuatan dari dinding gaib di Lembah Balulang adalah komunikasi yang dilakukan oleh Widanu dengan Wanarupa yang memberitahu jika Pati Tirtapawana ingin melakukan sesuatu yang akan kembali mengancam keselamatan Lembah Balulang. Wanarupa yang kini berada di sebuah tempat di alam gaib yang berada di bawah kekuasaan Pati Tirtapawana itu juga mengatakan jika dirinya sedang diajari beberapa mantra untuk sebuah persembahan yang belum diketahuinya secara pasti. Selain itu, Ki Jagat Giri dan Ki Jaga Baruna juga datang ke Lembah Balulang membawa kabar tentang adanya kejadian-kejadian aneh yang dapat mengancam keselamatan umat manusia. Kabar buruk yang disampaikan oleh Ki Jagat Baruna kepada Sudiro dan juga Aba Uta tentang adanya pergolakan di banyak kerajaan kecil yang masih menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Kerajaan-kerajaan gaib kecil di wilayah pesisir Laut Selatan itu banyak melakukan pertempuran untuk bisa memperluas wilayah kerajaan mereka masing-masing. Sebagai penjaga keseimbangan di antara alam gaib dengan alam nyata di wilayah lautan, Ki Jagat Baruna yang mendiami sebuah daerah di pesisir pantai selatan pun merasakan adanya sebuah energi besar yang datang silih berganti hingga menyebabkan gelombang air laut menjadi lebih tinggi serta mulai terjadi gempa bumi di beberapa daerah. Aku takut jika ramalan yang pernah disampaikan oleh guru kita dulu akan menjadi kenyataan, Jenggala, ujar Ki Jagat Baruna kepada Aba Uta. Benar, Baruna. Aku juga memikirkan hal itu setelah naga hijau gila itu datang dan menghancurkan tempat ini untuk mengambil Widanu. Aku terus memikirkan tentang bahaya yang akan dihadapi umat manusia, balas Aba Uta yang sontak membuat Ki Jagat Baruna terkejut. Aba Uta pun lalu menceritakan tentang apa yang terjadi di Lembah Balulang baru-baru ini. Kedatangan naga hitam dan juga naga merah serta Pati Tirtapawana sang naga hijau yang merupakan punggawa utama dari kerajaan Laut Selatan pun menjadi perbincangan serius antara Aba Uta, Ki Jagat Baruna dan juga Ki Jagat Giri. Ketiga pelaku spiritual yang sudah banyak makan asam garam baik di dunia nyata maupun di alam gaib itu terus saja membahas tentang tujuan Pati Tirtapawana yang sangat menginginkan sosok Widanu, anak dari Sudiro itu. Sampai saat ini aku sendiri belum tahu apa tujuan dari Tirtapawana mengambil Widanu dan dari mana dia tahu jika Widanu memiliki kelebihan yang hampir jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya, ujar Aba Uta yang masih terus memikirkan kejadian di hari itu. Kalau tidak salah, waktu kita terlibat dalam pertempuran dengan makhluk-makhluk gaib dari alas mati, Widanu beberapa kali terlihat menyerang para punggawa kerajaan alas mati dengan kemampuannya, tapi aku sendiri belum tahu ilmu apa yang digunakannya, ujar Sudiro yang membuat ingatan Aba Uta kembali ke waktu pertempuran itu terjadi. Mungkin saja ada makhluk gaib
yang mengetahui kemampuan Widanu dan menyampaikannya ke naga gila itu. Imbu Sudiro menjelaskan, "Apakah mungkin Widanu memiliki kekuatan itu?" ucap Abauta dengan suara perlahan. "Kekuatan apa, Bah?" tanya Sudiro yang semakin penasaran. "Apakah yang kau maksud adalah Pancawara Jenggala?" Saud Ki Jagat Giri menanyakan apa yang sedang difikirkan oleh Abauta. "Ya, benar, benar sekali, Giri. Aku khawatir Widanu memiliki kekuatan Pancawara," jawab Abauta yang semakin bingung dengan apa yang sedang mereka hadapi kala itu. "Jika benar begitu, apa mungkin Tirta Pawana ingin mencari kitab Segara Ruksa Jenggala?" balas Ki Jagat Baruna yang membuat Abauta dan Ki Jagat Giri terkejut mendengarnya. Kitab Ruksa Segara adalah sebuah kitab yang menyimpan berbagai ilmu-ilmu hitam terlarang di dunia ini. Jika saja ada makhluk, baik dari golongan bangsa jin maupun bangsa manusia, dapat menguasai ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam kitab Segara Ruksa itu, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi huru-hara, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Karena makhluk yang telah menghafal mantra-mantra yang ada di dalam kitab tersebut dapat memiliki kesaktian yang cukup tinggi yang hampir tidak dapat dikalahkan. Hanya makhluk yang memiliki ilmu Pancawara lah yang dapat membaca kitab Ruksa Segara, kitab yang mengajarkan ilmu kesaktian tingkat tertinggi di dunia ini, ujar Ki Jagat Baruna yang membuat Sudiro sangat terkejut. Maka dari itu, aku takut jika naga hijau sialan itu tahu kalau yang bersamanya saat ini adalah Wana Rupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Widanu, balas Abauta yang mengkhawatirkan keselamatan Widanu. "Tapi dari mana Widanu mendapatkan kemampuan itu, Bah?" tanya Sudiro yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abauta. "Pancawara adalah sebuah ilmu kebatinan tingkat tinggi yang merupakan anugerah sekaligus sebuah kutukan bagi orang yang memilikinya, Diro. Pemilik ilmu Pancawara memiliki penglihatan tentang masa depan, dapat berkomunikasi dari jarak jauh baik dengan seseorang atau makhluk gaib yang diinginkannya. Dan selain itu, pemilik ilmu Pancawara dapat menguasai ilmu-ilmu lainnya dengan sangat cepat dan dapat meniru ilmu-ilmu milik orang atau makhluk yang sedang dihadapinya. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti dari mana asal-muasal ilmu mata batin tingkat tinggi itu berasal, jawab Abauta yang membuat Sudiro diam termenung. "Pancawara dan kitab Segara Ruksa," bisik Sudiro dalam hatinya. "Banyak kejanggalan yang sudah sama-sama kita ketahui dari Widanu, Diro. Salah satunya adalah penglihatannya tentang kedatangan seekor naga hijau besar bersayap waktu itu," ujar Abauta yang membuat Sudiro tambah dibuat khawatir tentang anak laki-lakinya itu. "Ya, aku ingat betul waktu itu. Tubuh Widanu memedarkan cahaya kemerahan. Kedua matanya menyala serta dapat mengeluarkan cahaya yang menyerang makhluk-makhluk itu, Diro," ucap Ki Wanasela yang duduk di sebelah Sudiro. "Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab yang kau pikul itu akan semakin besar, Diro. Kau harus benar-benar mengawasi Widanu dan selalu mengajarkan kebaikan padanya, karena Abah yakin Widanu memiliki ilmu Pancawara dan dapat menguasai kitab Segara Ruksa," imbu Abauta yang membuat Sudiro merasa sangat tertekan. Sudiro yang mulai tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pun akhirnya memilih berpamitan kepada Abauta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri untuk menemui Sri Kanti dan Widanu. Sudiro pun terus memikirkan cara untuk dapat melindungi dan menjaga anak sematawayangnya itu dari bahaya apapun, termasuk dari ilmu Pancawara yang kemungkinan telah dimilikinya. Seolah ingin segera mengetahui sesuatu dari Widanu, Sudiro pun mulai berjalan ke arah rumah Abauta untuk menghampiri Sri Kanti, Widanu, dan juga Nyai Semala.
Sesampainya di rumah panggung sederhana yang hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu dan hanya beratapkan jerami itu, Sudiro pun nampak tersenyum melihat Widanu yang sedang bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang terlihat aneh dalam diri Widanu saat itu. Semuanya tampak normal dan tampak biasa saja. Selain itu, Sudiro pun dibuat sangat bahagia di saat kedatangannya langsung disambut suara Widanu meneriaki namanya dan menghambur ke dalam pelukannya. Sebagai seorang ayah, sebenarnya Sudiro tidak menginginkan jika Widanu memiliki sesuatu seperti yang dimilikinya. Sudiro dan juga Sri Kanti malah menginginkan agar Widanu hidup sebagai manusia biasa yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak berurusan dengan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu kehidupannya. Hari itu, Sudiro merasa sangat khawatir atas keselamatan putranya. Ia memilih berada di sekitaran rumah Bauta dan terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Widanu. Mendapati hal itu, Sri Kanti yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri suaminya pun mulai mendekatinya dan mencoba menanyakan tentang apa yang sedang difikirkan Sudiro kala itu. Dalam keresahannya, Sudiro pun menceritakan apa yang diketahuinya tentang Widanu dan dia pun mulai memikirkan cara untuk menjauhkan Widanu dari malapetaka yang akan datang nantinya. Tapi sebagai seorang ibu, Sri Kanti tidak begitu mengkhawatirkan Widanu karena Sri Kanti yakin jika dia dan Sudiro akan mampu mendidik Widanu dengan baik sehingga Widanu dapat menjadikan kemampuannya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang tua dan bagi masyarakat luas nantinya. Semua sudah menjadi garis hidup anak kita, Kang Mas. Jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan nasib anak kita nantinya. Karena aku percaya kita akan mampu untuk membesarkan Widanu dan mendidiknya dengan baik, ujar Sri Kanti yang mencoba membuat hati Sudiro lebih tenang. Yang membuat aku bingung adalah dari mana Widanu mendapatkan seluruh kemampuannya, Kanti. Padahal aku belum pernah mengajarinya apapun, balas Sudiro sambil terus memandang ke arah Widanu yang masih terus bermain. Apakah mungkin orang itu yang membuat Widanu memiliki kesaktian di usianya yang masih dini, Kang Mas? Ujar Sri Kanti yang membuat Sudiro bertanya-tanya. Siapa? Siapa orang itu, Kanti? Tanya Sudiro penasaran. Orang yang hampir membunuhmu waktu itu, Kang Mas. Ketika kau sudah tidak berdaya, lelaki tua itu menghampiriku dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutku yang membuat perutku seolah seperti terbakar, Kang Mas, jawab Sri Kanti yang ingatannya kembali ke masa lalu. Saat itu Mbak Jungkar, dia tidak ingin membunuhku karena dia berkata akan menjadikan aku sebagai istrinya ketika dia berhasil membunuhmu. Dan di saat-saat kau hampir mati oleh lelaki tua itu, dia memaksaku menelan sesuatu seperti batu berwarna bening sekali, hingga membuatku kesakitan dan tidak sadarkan diri. Ibu Sri Kanti yang juga membawa ingatan Sudiro ke masa di mana hidupnya hampir saja berakhir di tangan Mbah Jungkar dan Catur Bara. Lalu, apakah benda itu keluar dari dalam tubuhmu lagi, Kanti? Tanya Sudiro dengan wajah heran. Seingatku tidak, Kang Mas. Batu itu tidak pernah keluar dari dalam tubuhku, jawab Sri Kanti dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, aku akan mencari tahu benda apa yang telah diberikan Mbah Jungkar kepadamu, Kanti. Sepertinya Kiwana Sela dan Kiwana Taru tahu apa yang terjadi hari itu, karena merekalah yang telah menyelamatkan kita berdua waktu itu, balas Sudiro yang kini mulai merasa tenang karena sudah mendapatkan sedikit petunjuk. Setelah menyelesaikan perbincangannya dengan Sri Kanti, Sudiro pun lalu kembali ke tempat Abauta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta Gatra Pawira, Kiwana Taru dan Kiwana Sela berada. Sudiro pun langsung menanyakan kepada Kiwana Sela dan Kiwana Taru tentang kejadian di masa lalu yang hampir saja merenggut nyawanya kala itu. Sebelum kami membawamu dan Sri Kanti pergi dari rumah saat itu, aku memang melihat dukun tua itu melakukan sesuatu pada Sri Kanti. Tapi aku sendiri tidak tahu pasti benda apa yang dimasukkan ke dalam mulut Sri Kanti, ujar Kiwana Sela menceritakan apa yang terjadi kala itu. Menurut Sri Kanti, Mbah Jungkar memintanya menelan sesuatu yang bentuknya seperti batu berwarna bening.
Karena pada saat itu Mbah Jungkar menginginkan Srikanti menjadi istrinya setelah ia berhasil menghabisiku. Balas Sudiro yang mencoba menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Srikanti. Apakah mungkin itu adalah batu mustika embun yang dapat melunturkan janin di rahim wanita yang sedang hamil? Saut Ki Jagadgiri menyambung perkataan Sudiro. Jika memang benar batu itu adalah mustika embun, kenapa tidak mengakibatkan Srikanti kehilangan calon bayinya saat itu, Ki? Tanya Gatra Pawira yang juga terlihat penasaran. Batu mustika embun bukanlah sebuah benda mustika yang memiliki kekuatan jahat. Hanya saja orang yang menggunakan batu mustika itulah yang memiliki sifat jahat. Jadi sepertinya di dalam perut Srikanti, batu mustika embun itu malah justru memberikan energi sejati kepada si jabang bayi yang ada di dalam rahimnya. Balas Ki Jagadgiri menjelaskan. Bisa jadi karena mustika itulah Widanu akhirnya bisa memiliki kemampuan itu, ucap Abauta. Ya, benar sekali Jenggala. Karena batu mustika embun itu bukanlah batu sembarangan, balas Ki Jagadgiri menjelaskan. Pancawara, ilmu yang sudah hilang ratusan tahun yang lalu, sambung Ki Jagat Baruna sambil menatap ke arah langit. Keesokan harinya, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagadgiri pun berpamitan kepada Abauta dan juga Sudiro untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi kala itu, Ki Jagat Baruna meminta kepada Ki Wanataru untuk ikut bersamanya. Begitu juga dengan Ki Wanasela, sosok makhluk gaib yang memiliki keahlian merasuki tubuh seseorang itu, diminta ikut oleh Ki Jagadgiri untuk menjadi penyambung jika ada kabar terbaru dari wilayahnya. Abauta dan Sudiro pun mengizinkan Jagat Baruna dan juga Ki Jagadgiri untuk mengajak serta Ki Wanasela serta Ki Wanataru karena mereka yakin jika keduanya dapat mengirimkan kabar dengan cepat kepada Abauta dan juga Sudiro jika ada pergerakan dari Pati Tirta Pawana dan sekutunya. Tapi kejadian aneh kembali menghampiri Sudiro dan juga Abauta. Sesaat sebelum kepergian Jagat Baruna dan Ki Jagadgiri, lagi-lagi Widanu menunjukkan kemampuannya yang membuat Abauta, Sudiro, Ki Jagat Baruna dan juga Ki Jagadgiri serta makhluk-makhluk gaib yang bersama mereka terkejut. Tiba-tiba saja Widanu yang datang tanpa sepengetahuan Sudiro dan juga Abauta serta yang lainnya pun sudah berdiri di belakang Sudiro dan meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan sesuatu kepada Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Ada apa, nak? Kenapa kau berada di sini? Tanya Sudiro yang merasa terkejut karena sama sekali tidak mengetahui kapan Widanu datang. Danu ingin memberikan sesuatu kepada kakek Wanataru dan kakek Wanasela, Pak, ujar Widanu sambil menatap ke arah Ki Wanataru dan Ki Wanasela bergantian. Dengan tersenyum, kedua makhluk gaib itu pun lalu berjalan mendekat ke arah Widanu, lalu bergantian mengusap kepala bocah lugu yang menyimpan banyak misteri di dalam dirinya. Ada apa, Danu? Apa yang ingin kamu berikan pada kakek? Tanya Ki Wanataru sambil tersenyum. Aku tahu jika kakek Wanataru dan juga kakek Wanasela memiliki kemampuan di bawah Paman Gatra. Maka dari itu, aku akan memberikan kakek sebuah pusaka yang dapat melengkapi ilmu-ilmu yang kakek miliki. Balas Widanu sambil menunjukkan dua buah keris pusaka yang memiliki energi besar. Semua mata terpana menyaksikan hal itu. Bagaimana tidak? Dari tangan Widanu tiba-tiba saja muncul dua bilah keris yang memendarkan cahaya kuning dan memiliki energi tinggi. Sepasang cakar Nagawana, bisik Abauta yang tahu jika benda yang sedang dipegang oleh Widanu adalah senjata dari Nagawana yang telah lama moksa di lembah Balulang. Terima ya, Kek. Semoga benda ini dapat melengkapi apa yang telah kakek miliki, ujar Widanu yang membuat semua orang diam terpaku. Terima kasih, Danu. Kakek terima pemberianmu ya, balas Ki Wanataru dan juga Ki Wanasela. Danu, dari mana kamu mendapatkan benda pusaka itu? Tanya Abauta yang perlahan mendekat ke arah Widanu. Danu memintanya dari kakek naga kuning, Kek, balas Widanu yang membuat Abauta semakin terperanjat mendengarnya. Apakah kau sudah bertemu dengan kakek naga bertubuh besar dan memiliki sisik emas itu, Danu? Tanya Abauta yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Widanu.
Ya kek, Danu bermimpi bertemu dengan naga besar yang mengelilingi rumah kakek. Dan di saat itu sang naga emas berkata akan mengabulkan apa saja permintaan aku kek. Balas Widanu yang membuat Aba Uta semakin bingung dengan apa yang terjadi kepada Widanu. Seumur hidup aku menjaga tempat ini. Belum pernah sekalipun aku bertemu dengan sosok Nagawana. Walaupun itu hanya dalam mimpi. Tapi hari ini, aku yakin jika Nagawana masih berada di dunia ini dan akan membantu kita untuk menghadapi Tirtapawana jika memang benar naga hijau itu menginginkan kita peruksa segara. Balas Abauta sambil tersenyum dan membuat Sudiro, Ki Jagat Baruna serta Ki Jagat Giri lega mendengarnya. Menurut Aba Uta, setelah dapat menghancurkan kerajaan gaib yang dipimpin oleh Wana Gendi, Nagawana pun memilih bertapa di sebuah goa yang terdapat di lembah Balulang. Hal itu pun diketahui oleh Aba Uta melalui cerita dari gurunya yang bernama Eyang Sumber Jenggala. Nagawana memilih meninggalkan kerajaannya dan lalu menetap di lembah Balulang bersama Eyang Sumber Jenggala hingga akhirnya kedua makhluk berbeda alam itu berpisah. Ketika aku bertemu dengan guruku, Nagawana sudah tidak lagi berada di tempat ini. Dan menurut guruku, sosok Nagawana moksa dan kembali kepada sang penciptanya, ujar Aba Uta menjelaskan. Setelah kepergian Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri, Ki Wanasela serta Ki Wanataru, Aba Uta pun melanjutkan perbincangan bersama Sudiro dan Gatra Pawira. Mereka masih membahas tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Widanu yang juga berpotensi dimiliki oleh Wanarupa yang kini sedang menyerupai Widanu dan menjadi tahanan dari Pati Tirtapawana. Tapi ada hal yang diabaikan oleh Aba Uta dan juga Sudiro saat itu. Entah karena ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran mereka atau karena Aba Uta dan Sudiro serta yang lainnya sangat mengkhawatirkan Widanu hingga mereka lupa jika sosok Wanarupa atau yang bernama asli Walang Dimaran itu dapat meniru segala sesuatunya dari seseorang atau makhluk gaib yang sedang ditirunya. Seketika itu juga Aba Uta dan juga Sudiro memanggil kembali Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri, Ki Wanasela dan Ki Wanataru. Tapi hal buruk pun rupanya sedang menimpa Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri, Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh makhluk-makhluk gaib yang mengaku berasal dari kerajaan gaib Gunung Purba. Pertempuran pun pecah di perbatasan hutan Jenggala dengan Gunung Purba kala itu. Tapi beruntungnya Sudiro datang bersama Gatra Pawira hingga akhirnya dapat mengusir pasukan kerajaan Gunung Purba dan membawa Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri serta Ki Wanasela dan Ki Wanataru kembali ke lembah Balulang. Aku sangat yakin makhluk-makhluk gaib itu bukanlah pasukan dari kerajaan Gunung Purba, karena aku sangat mengenal sosok raja yang menguasai kerajaan itu, ujar Ki Jagat Giri ketika memasuki kembali lembah Balulang. Lalu siapa makhluk-makhluk yang memiliki kesaktian tinggi itu, Giri? Aku pun merasa tidak asing dengan energi yang keluar dari tubuh mereka, balas Ki Jagat Baruna yang merasa sangat kesal karena tidak bisa kembali ke pesisir pantai selatan tempatnya bermukim. Sudah, lupakan dulu tentang siapa yang menyerang kalian tadi, Baruna, Giri. Ada hal yang lebih penting yang luput dari pemikiranku dan juga Sudiro serta Gatra Pawira, ujar Aba Uta yang membuat Ki Jagat Giri dan Ki Jagat Baruna terdiam. Dari pembicaraan yang membahas tentang Widanu, kita sama-sama tidak menyadari jika Wanarupa yang kini sedang menyerupai Widanu dan berada di tangan Tirtapawana dapat meniru semua yang dimiliki Widanu. Jadi mau tidak mau, kita harus segera menyelamatkan Wanarupa sebelum Tirtapawana dapat mengambil kitab Proksa Segara dan meminta Wanarupa yang sekarang berwujud Widanu membacakan kitab itu untuknya. Imbu Aba Uta yang membuat suasana menjadi hening kala itu. Kalau begitu, sebaiknya kita bergerak menuju wilayah pantai selatan untuk mencari keberadaan Wanarupa, balas Ki Jagat Baruna menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Aba Uta. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Widanu bagaimana keadaan Wanarupa di sana,
Karena hanya Widanulah yang dapat berkomunikasi dengan Wanarupa saat ini, sambung Sudiro yang langsung melesat ke arah kediaman Abauta. Tapi sesampainya Sudiro di rumah Abauta dan bertemu dengan Widanu, Sudiro mendapatkan kabar jika saat itu Widanu sudah tidak dapat lagi menghubungi Wanarupa melalui telepatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Widanu, Sudiro pun semakin berpikir keras tentang apa yang terjadi sebenarnya. Satu misteri belum terpecahkan, datang lagi sebuah misteri lainnya yang membuat keadaan Lembah Balulang terasa tidak mengenakan kala itu. Dari mana naga hijau itu tahu jika Widanu memiliki ilmu Pancawara? Dan dari mana ilmu Pancawara itu sebenarnya datang? Gumam Sudiro dalam hatinya. Diro, bagaimana? Tanya Abauta yang mengagetkan Sudiro. Dengan wajah murung, Sudiro yang sedang duduk termenung seorang diri di serambi rumah Abauta pun mengatakan jika Widanu tidak dapat menghubungi Wanarupa. Hal itu tentu saja membuat Abauta bimbang dalam mengambil tindakan. Biar aku saja yang pergi ke Laut Selatan, Bah, ujar Sudiro kepada Abauta, tapi belum sempat Abauta menjawab apa yang telah disampaikan oleh Sudiro. Tiba-tiba saja Widanu keluar dari dalam rumah sambil berlari, dan saat itu Widanu mengatakan jika saat ini Wanarupa telah kembali ke wujud aslinya karena tidak mampu membuka sebuah kitab yang ada di hadapannya. Aku melihatnya, aku melihat lelaki bertubuh besar seperti seorang raja sedang menyiksa paman Wanarupa, ujar Widanu yang membuat Abauta dan Sudiro tercengang. Apakah Danu tahu di mana tempat paman Wanarupa berada? Tanya Sudiro sambil memegangnya pundak anak laki-lakinya itu. Danu tahu, Pak, di sebuah tempat yang dipenuhi tubuh manusia sebagai jalan menuju ke tempat itu, balas Widanu dengan lugunya. Mau tidak mau, kita harus pergi ke sana, Diro. Kalaupun kita menunggu Tirta Pawana datang ke sini, maka kita tidak akan dapat menyelamatkan Wanarupa. Dan lagi pula tempat ini akan kembali hancur oleh serangan dari Tirta Pawana. Tunggu dulu, Bah. Apakah ada cara kita untuk bertemu penguasa Laut Selatan? Tanya Sudiro yang membuat Abauta tercengang. Satu-satunya orang yang aku tahu bisa bertemu langsung dengan Ratu Penguasa Laut Selatan adalah Eyang Sumber Jenggala bersama dengan Nagawana, ujar Abauta yang membuat suasana kembali hening. Sebisa mungkin kita harus bisa mencari cara agar tidak kembali terjadi peperangan, Bah, balas Sudiro yang sedang mencoba memikirkan sesuatu. Kalau bapak dan kakek mengizinkan Danu, maka Danu bisa kok menunjukkan di mana tempat paman Wanarupa berada, saut Widanu dengan wajah polosnya. Terlalu bahaya, Cuk. Naga hijau yang beberapa waktu lalu datang ke tempat ini memang sedang mencarimu. Jadi sangat berbahaya jika sampai sosok naga itu bisa mendapatkanmu, cucu, balas Abauta yang membuat Widanu tersenyum seolah tidak merasakan takut sama sekali saat itu. Sekarang Danu sudah tidak takut lagi dengan naga itu karena kan ada kakek naga yang akan melindungi Danu, balas Widanu yang membuat Sudiro serta Abauta kembali tercengang. Loh, memangnya bagaimana caranya Danu bisa bertemu atau berkomunikasi dengan kakek naga itu, Danu? Tanya Srikanti yang berjalan ke arah tempat Sudiro, Abauta dan Widanu berada bersama Nyai Semala. Ya, aku tidak tahu, Bu. Tapi kakek naga kuning itu berjanji akan terus melindungi Danu, balas Widanu yang langsung meminta duduk di pangkuan Sudiro. Tapi ketika Widanu duduk di pangkuannya, Sudiro merasakan adanya sebuah energi besar pada diri anaknya itu. Dan seketika itu juga sukma Sudiro melesat dari tubuhnya ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya. Di tempat yang sangat asing itu, Sudiro merasakan jika tubuhnya diselimuti oleh sebuah energi yang hangat dan membuat tubuhnya terasa sangat bertenaga. Dan di tempat itulah Sudiro bertemu dengan sosok Nagawana yang bertubuh besar dan berkulit kuning kemasan serta memiliki ekor yang ujungnya sangat runcing. Selamat datang di pertapaan aku, Sudiro. Akulah Nagawana yang menjadi penguasa di hutan bagian barat pulau ini, ujar sosok Nagawana yang suaranya terdengar menggelegar di telinga Sudiro. Terima kasih, Yang. Akhirnya Yang sudi untuk bertemu dengan saya yang hanyalah seorang manusia biasa ini, balas Sudiro sambil menaruh kedua tangannya yang saling bertemu tepat di depan dadanya.
Sebuah karunia telah turun dari Sang Maha Pencipta kepada anak keturunanmu Sudiro. Pancawara adalah ilmu yang telah lama menghilang dan sangat sulit sekali untuk dipelajari. Terakhir kali, ada seorang petapa yang memilih untuk moksa ketika dirinya telah menguasai ilmu itu, ujar Nagawana yang kini mulai menjelaskan tentang ilmu Pancawara yang kini dimiliki oleh Widanu. Kau tidak perlu khawatir dengan kemampuan anakmu, Diro, karena itu adalah sudah menjadi garis nasibnya. Yang harus kau khawatirkan saat ini adalah naga hijau yang sangat berambisi untuk menguasai seluruh kerajaan gaib di Nusantara ini, Diro. Imbu Nagawana menjelaskan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Eyang? Tanya Sudiro yang meminta kepada Nagawana untuk membimbingnya. Hadapi naga hijau itu, Diro. Tapi kau tidak boleh membunuhnya, karena hal itu akan mengakibatkan perang yang lebih besar lagi, jawab Nagawana dengan tegas. Saya pernah berhadapan langsung dengan naga itu, Eyang. Tapi naga hijau itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan serangan-serangan saya pun tidak mampu menembus kulitnya, balas Sudiro yang merasa jika kemampuannya tidak sebanding dengan kemampuan Patih Tirtapawana sang naga hijau. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku sekaligus senjata pusakaku, Sudiro, balas Nagawana yang membuat Sudiro terkejut. Berikan mustika ini kepada Tirta Bagya dan sampaikan kepadanya jika mustika itu adalah hadiah dariku, karena dia yang telah berjasa menjaga tempat yang dulu kuserahkan padanya, imbu Nagawana sambil memejamkan kedua bola matanya yang terlihat sangat besar dan menyeramkan itu. Baik, Eyang, balas Sudiro yang langsung mengambil sebuah benda yang melayang tepat di hadapannya. Aku sudah memberikan 2 pusakaku kepada Wanasela dan juga Wanataru. Sekarang, terimalah dulang candra milikku dan gunakanlah sebagai perisai di tubuhmu untuk melengkapi apa yang telah kau miliki, Diro. Dan aku berikan keris Nagawana ini padamu untuk kau gunakan di jalan kebaikan, ujar sosok Nagawana lagi. Dan kau juga akan mendapatkan energi murni milikku untuk bisa menandingi kekuatan dari naga hijau itu, Diro. Imbu Nagawana setelah itu dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Sudiro terbangun dari tidurnya tanpa merasakan sesuatu apapun. Sudiro pun bangun dalam keadaan bingung. Di dalam rumah Abauta, Sudiro yang tampak kebingungan pun telah menggenggam bilah keris panjang di tangan kanannya serta sebuah batu yang terasa hangat di tangan kirinya. Sri Kanti yang melihat Sudiro kembali tersadar pun langsung menghampiri suaminya itu dan langsung memeluknya. Tapi kesedihan masih terasa ketika Sudiro melihat tubuh Abauta terbaring lemah tidak jauh dari tempatnya berada kala itu. Tiba-tiba saja kau tadi kehilangan kesadaranmu, Kang Mas. Dan ketika Abauta hendak menolongmu, beliau pun mengalami hal yang sama, ujar Sri Kanti sambil memandang ke arah Abauta. Tidak apa, Kanti, saat ini Abauta sedang berada di tempat Eyang Nagawana, ujar Sudiro yang membuat Nyai Semala terkejut mendengarnya. Apakah sudah bertemu dengan Nagawana, Diro? Tanya Nyai Semala penasaran. Benarnya, saya telah bertemu dengan sosok Eyang Nagawana, dan sepertinya Abauta juga sedang bertemu saat ini, jawab Sudiro yang membuat Nyai Semala merasa lega. Tidak lama kemudian, Abauta pun kembali tersadar dan dari wajahnya terlihat kebahagiaan yang membuat Abauta tersenyum saat kembali membuka kedua matanya dan bangun dari tidurnya. Abauta yang tahu jika Sudiro juga telah berjumpa dengan sosok Nagawana pun langsung mengajak Sudiro untuk mulai menyusun rencana. Karena biar bagaimanapun mereka harus menyelamatkan Wanarupa yang kini sedang menjalani siksaan di tempatnya berada. Biarkan aku yang pergi ke tempat Wanarupa berada, Bah. Aku berjanji akan membawa Wanarupa kembali dengan selamat, ujar Sudiro yang juga meminta kepada Abauta untuk tetap berada di lembah Balulang. Kalau begitu, sebaiknya kita temui dulu Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta yang lainnya, Diro, balas Abauta yang langsung bangkit dari duduknya. Aku tahu, Kek, di mana tempat Paman Wanarupa berada, ujar Widanu yang masih memegangi mainannya. Iya, Cuk. Tapi apakah
Kamu bisa beritahukan kepada ayahmu tanpa harus mengajakmu pergi ke tempat itu. Balas Abauta yang membuat Widanu langsung berdiri dan berjalan menghampiri Sudiro. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Widanu pun langsung memegangi kedua tangan ayahnya dan seketika itu juga Sudiro merasakan adanya energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya dan membawa penglihatannya ke sebuah tempat mengerikan yang dipenuhi tumpukan manusia yang sudah tidak berdaya. Gua Watu Lumbung, ucap Sudiro yang langsung membuka kedua matanya. Selamatkan Paman Wanarupa ya Pak. Danu masih ingin bertemu dengan Paman Wanarupa, ujar Widanu yang membuat Sudiro tersenyum. Setelah itu, Sudiro dan Abauta pun menemui Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Gatra Pawira yang berada di dalam Goa Nagawana. Mereka pun lalu menyusun rencana untuk dapat sampai ke Goa Watu Lumbung yang berada di pesisir pantai selatan dengan membagi tugas. Ki Jagat Kiri dapat mengantarkanmu melewati kerajaan-kerajaan gaib kecil yang menjadi wilayahnya Diro. Sementara aku akan menunggumu di kaki Bukit Batur dan akan mengantarkanmu menuju ke Goa Watu Lumbung, ujar Ki Jagat Baruna menjelaskan. Baiklah Ki, kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat, balas Sudiro yang sudah tidak sabar lagi untuk menyelamatkan Wanarupa. Diro, apakah aku boleh ikut Diro? Tanya Gatra Pawira yang sedari tadi hanya diam memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh Sudiro, Abauta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri. Sebaiknya kau tetap di sini Wira, karena tempat ini membutuhkanmu. Aku khawatir jika nanti akan ada serangan dari pasukan Tirta Pawana, balas Sudiro yang sedikit membuat Gatra Pawira kecewa. Benar Gatra, aku juga membutuhkan tenagamu di sini dan sebaiknya kau juga ikut mengawasi kerajaan Tirta Kencana dari sini karena ada kemungkinan kerajaanmu saat ini juga dalam bahaya, ujar Abauta yang membuat Gatra Pawira menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah semua persiapan selesai, Sudiro dan Ki Jagat Baruna serta Ki Jagat Giri pun pergi meninggalkan lembah Balulang untuk menuju ke Goa Watu Lumbung, tempat di mana Wanarupa berada. Sebelum berpisah dengan Ki Jagat Baruna yang harus menempuh jalur lain untuk menghindari gesekan dengan kerajaan-kerajaan gaib yang berada di area pegunungan, Sudiro dan Ki Jagat Giri kembali mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang berada di perbatasan hutan Jenggala. Pertempuran tidak seimbang secara jumlah pun kembali terjadi. Sudiro bersama Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri pun sempat kewalahan dengan banyaknya makhluk-makhluk gaib yang menyerangnya. Sudiro yang pada awal enggan untuk mengeluarkan ajian Trisaka Ajiraga pada tingkat tertingginya itu terpaksa harus menggunakannya karena Sudiro dan Ki Jagat Baruna serta Ki Jagat Giri semakin terdesak. Selain itu, untuk dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran gaib itu, akhirnya Sudiro pun bertiwikrama dengan Tirta Bagya yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, Sudiro yang kala itu dapat berkomunikasi dengan Tirta Bagya pun langsung memberikan mustika pemberian Nagawana padanya dan menyampaikan pesan dari sosok naga emas tersebut. Karena kekuatan Sudiro dan juga Tirta Bagya semakin bertambah besar, akhirnya mereka pun dapat membuat gerombolan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian cukup tinggi itu lari tunggang langgang dari medan pertempuran. Dan setelah dapat menyelesaikan pertempuran di perbatasan hutan Jenggala, akhirnya Sudiro dan Ki Jagat Giri pun berpisah dengan Ki Jagat Baruna karena mau tidak mau Ki Jagat Baruna harus menghindari jalur yang akan dilalui Sudiro dan Ki Jagat Giri. Selesai, wow, luar biasa kisah Sudiro, kisah favorit kita semua dan dari penulis favorit kita semua yaitu Mas Untung Prasetyo. Nih asli makin keren aja kisahnya, makin penasaran aja kita dengan kelanjutannya dan ternyata sosok Widanu ini sudah memiliki ilmu ya. Sudiro sendiri sampai bingung dari mana Widanu bisa mendapatkan ilmu tersebut padahal dia sendiri belum pernah mengajarkan apapun kepada Widanu sebagai anaknya, tapi ternyata di sini terbongkar lah ya. Tapi sebenarnya ini baru praduga ya. Apakah mungkin dari sosok dukun yang dulu pernah memasukkan sesuatu ke dalam mulut Sri Kanti ketika saat itu Sri Kanti sedang hamil
sedang hamil ya, sedang mengandung Widanu. Apakah karena faktor itu atau apa kita juga belum paham. Dan di sini ilmunya menarik ya, ilmu yang dimiliki oleh Widanu yaitu Pancawara, disebutkan oleh Abah Uta adalah ilmu Pancawara, di mana ilmu tersebut bukan sembarang ilmu dan bisa dikatakan sudah punah, tapi tiba-tiba bisa dimiliki oleh Widanu. Dan ilmu Pancawara ini seperti apa ya? Seperti ilmu terkutuk yang sangat berbahaya dan tingkat kesaktiannya udah tidak, wah udah di atas banget ya, high level, dan terkutuk bagi yang memilikinya juga. Disinilah yang membuat kerisauan terhadap diri Sudiro maupun Sri Kanti. Makin keren, pokoknya makin keren banget. Dan untuk selanjutnya makin penasaran aja nih, apakah Sudiro berhasil menyelamatkan Wanarupa, yang mana sosok Wanarupa atau Walang Limaran sudah terbongkar penyamarannya oleh naga hijau ya, Patitirta Pawana. Jadi yang buat teman-teman yang bingung ya, itu Wanarupa ini sudah menyerupai Widanu. Jadi kedatangan naga hijau ke Lembah Balulang untuk mengambil Widanu, padahal yang dibawa itu adalah Wanarupa yang memang memiliki keahlian khusus bisa meniru atau menyerupai sosok siapapun, lengkap dengan kemampuan-kemampuan ataupun kesaktian-kesaktiannya luar biasa. Di sini keren banget. Dan Bang Untung jangan lama-lama ya untuk kelanjutan kisah Sudironya nih, pasti teman-teman juga udah gak sabaran. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00. Dan buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.